Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dian Agnesa Sembiring, SKM Mars, merupakan dosen tetap program studi S1 Administrasi Rumah Sakit Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video ini, saya akan menjelaskan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah yang saya ampu beserta implementasi proses pembelajaran di kelas. Mata kuliah yang saya ampu adalah administrasi rumah sakit, yang mana mata kuliah ini berada pada semester 1 dengan bobot 2 SKS teori, dengan rincian 14 kali pertemuan materi, dan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun posisi mata kuliah administrasi rumah sakit ini dalam kurikulum adalah sebagai mata kuliah wajib prodi. Mata kuliah ini membekali mahasiswa mengenai 8 aspek. Yang pertama, mengenai konsep dasar administrasi dan manajemen rumah sakit. Yang kedua, regulasi umum kesehatan dan rumah sakit. Yang ketiga, bentuk jenis klasifikasi tipe rumah sakit. Yang keempat, kearsipan rumah sakit. Yang kelima, pengorganisasian rumah sakit. Yang keenam, pelayanan medis, penunjang medis, dan alur proses pelayanan di rumah sakit. Yang ketujuh, mutu rumah sakit. Dan yang kedelapan, regulasi di rumah sakit berupa pedoman, panduan, juknis, SOP rumah sakit. Mata kuliah ini mendukung pencapaian CPL program studi, terutama pada capaian program pembelajaran yang pertama, CPL 1, CPL 2, CPL 3, dan CPL 6, yang telah tertuang di dalam rencana pembelajaran semester dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan Koordinator Rumpun Mata Kuliah Prodi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah administrasi rumah sakit atau CPMK mata kuliah administrasi rumah sakit ini terdiri dari CPMK yang pertama, yaitu mampu menjelaskan konsep dasar administrasi dan manajemen rumah sakit, regulasi umum kesehatan dan rumah sakit, serta kearsipan di rumah sakit. CPMK 2 yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi bentuk jenis dan klasifikasi tipe rumah sakit. CPMK 3 yaitu mahasiswa mampu menganalisis pengorganisasian rumah sakit dan mutu rumah sakit. CPMK 4 yaitu mahasiswa mampu menganalisis pelayanan medis, penunjang medik, dan alur proses pelayanan di rumah sakit. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK di dalam mata kuliah ini antara lain terdiri dari sub CPMK yang pertama, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar administrasi dan manajemen rumah sakit. Sub CPMK yang kedua, yaitu mahasiswa mampu mendemonstrasikan regulasi umum kesehatan dan rumah sakit. Sub CPMK yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi bentuk, jenis, dan klasifikasi tipe rumah sakit. Sub CPMK yang keempat, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan kearsipan rumah sakit. Sub CPMK yang kelima, yaitu mahasiswa mampu menganalisis pengorganisasian di rumah sakit. Sub CPMK yang keenam, yaitu mahasiswa mampu menganalisis pelayanan medis, penunjang medis, dan alur proses pelayanan di rumah sakit. Sub CPMK yang ketujuh, yaitu mahasiswa mampu menganalisis mutu di rumah sakit. Dan sub CPMK ke-8, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi regulasi di rumah sakit berupa pedoman, juknis, panduan, dan SOP di rumah sakit. Adapun 3 komponen utama proses pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu delivery, interaction, dan assessment atau disingkat menjadi DIA. Untuk delivery, Universitas Singapura Bangsa Karawang atau UNSIKA menerapkan sistem perkuliahan secara hybrid, yaitu luring atau tatap muka di kelas dan daring atau tatap maya menggunakan aplikasi Zoom dan Google Meet. UNSIKA
memiliki sistem akademik terintegrasi Unsika atau yang biasa disebut dengan Siska Unsika, yang dapat diakses langsung oleh mahasiswa sebagai wujud tindak lanjut setiap pertemuan yang memuat absensi mahasiswa, bobot penilaian, dan nilai akhir mahasiswa, serta dengan materi dan RPS pembelajaran. Selain itu, saya juga menggunakan Google Classroom terkait pemberian topik pembelajaran sebelum kelas dimulai. Hal ini agar mahasiswa dapat lebih mempersiapkan diri dan bahan diskusi pada saat kelas berlangsung. Materi pembelajaran yang saya berikan didukung oleh beberapa media pembelajaran seperti video dari kanal YouTube yang telah disesuaikan dengan materi pembelajaran, kuis interaktif melalui Quizizz atau Wayground, serta Canva sebagai media pendukungnya. Selanjutnya, untuk interaction pada mata kuliah administrasi rumah sakit ini, saya melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dengan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, dan kolaborasi bersama. Dan bentuk asesmen penilaian pada mata kuliah ini berupa aktivitas partisipatif, penugasan individu mahasiswa maupun kelompok, penugasan proyek, proses berupa tugas proyek, case method, serta penilaian akhir dalam TS ataupun UAS. Dalam proses penilaian tugas, saya juga selalu mengupayakan untuk memberikan feedback terkait tugas mahasiswa melalui Google Classroom. Hal ini dilakukan agar mahasiswa lebih memahami materi serta menjamin keterbukaan dan transparansi nilai bagi mahasiswa. Model pembelajaran ini difokuskan pada student-centered learning melalui contextual learning, discussion, case method, dan project-based learning dengan metode presentasi interaktif, kolaborasi kelompok, dan respon. Pada case method, saya memberikan metode pembelajaran yang berfokus pada studi kasus untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang logika industri atau profesional. Seperti contoh pada pertemuan ke-9, pada penugasan ini, mahasiswa diminta untuk membaca kasus, berdiskusi, mengidentifikasi masalah, membandingkan, dan memberikan rekomendasi. Selain itu, saya juga menggunakan proses pembelajaran project-based learning. Metode ini lebih menekankan pada penerapan proyek nyata dalam proses belajar, sehingga mahasiswa lebih mendapatkan pengalaman belajar yang lebih nyata dan praktis. Sebagai contoh, pada pertemuan ke-12, saya meminta mahasiswa untuk menganalisis alur proses pelayanan yang ada di rumah sakit ataupun klinik dalam bentuk video. Pada tugas ini, mahasiswa diminta untuk melakukan observasi awal, pengumpulan data, analisis data, penyusunan video, presentasi video, serta refleksi. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini berupa referensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan Menteri Kesehatan dan regulasi lainnya yang terkait, buku karya saya sendiri, dan juga buku referensi karya ahli lainnya yang terbaru, serta artikel jurnal penelitian yang terbaru, agar mahasiswa dapat terpapar terkait dengan ilmu dan teknologi yang terbaru di masa kini. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar materi pertemuan yang ke-13 mengenai mutu rumah sakit. Sebelum kita memulai perkuliahan, mungkin saya mau absen terlebih dahulu ya. Absen hari ini siapa yang tidak hadir PJ kelas mata kuliah ini? Ibu, semuanya hadir hari ini. Baik, sebentar saya absen di Siska. Semuanya hadir ya. Selanjutnya,
Sebelum kita materi, mungkin saya akan minta kalian untuk sama-sama mereview materi kita pertemuan ke-12 ya. Pertemuan ke-12 masih ingat kita ada 3 pembahasan yang dibahas. Yang pertama adalah mengenai pelayanan medik di rumah sakit, yang kedua mengenai pelayanan penunjang medik dan alur proses pelayanan. Untuk alur proses pelayanan kemarin saya berikan tugas kalian membuat video terkait alur pelayanan di rumah sakit. Sudah dikumpulkan ya di Google Classroom? Oke, baik. Sebelum saya masuk ke materi, saya mau brief discussion terlebih dahulu. Ada yang masih ingat? Kita bahas apa di pertemuan ke-12? Silahkan. Oke, silahkan Anatia. Pelayanan medik rumah sakit itu pelayanan yang diberikan secara langsung oleh dokter atau perawat kepada pasien dari rawat inap, rawat jalan maupun gawat darurat. Lalu pembahasan luar pelayanan penunjang medik rumah sakit itu tuh penunjang untuk mendukung diagnosis seperti laboratorium, radiologi atau farmasi. Kalau alur proses pelayanan rumah sakit itu mulai proses dari pendaftaran, proses pelayanan sampai pasien dinyatakan pulang atau dirujuk ke vaskes lebih memadai. Teman kita Anatia bahwa pelayanan medik di rumah sakit itu yang dasar ada berapa? Ada 4. Apa saja pelayanan medik yang dasar? Yang pertama adalah pelayanan medik spesialis anak. Kemudian apalagi? Penyakit dalam. Kemudian apalagi? Obstetri dan ginekologi. Yang keempat apa? Bedah, ya. Kemudian pelayanan penunjang medik itu ada banyak. Ada banyak sekali kalau di rumah sakit. Mulai dari laboratorium, radiologi, kemudian farmasi, rekam medis, dan lain sebagainya. Oke? Nah, hari ini kita akan masuk pembahasan mengenai mutu rumah sakit. Tujuan pertemuan kita hari ini ada 4. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai konsep mutu, kemudian yang kedua indikator pelayanan di rumah sakit, yang ketiga adalah komite mutu rumah sakit beserta indikator nasional mutu di rumah sakit. Di akhir pertemuan saya akan memberikan paparan mengenai hasil penelitian saya berkaitan dengan topik kita hari ini. Hasil penelitian ini nanti berkaitan dengan indikator nasional mutu rumah sakit, ya. Sebelum memulai ingin bertanya terlebih dahulu, ini sebagai pemahaman awal kalian. Pemahaman awal mengenai sudah sejauh mana pemahaman kita mengenai mutu di rumah sakit itu sendiri. Yang pertama, apa itu menurut kalian kira-kira maksud dan makna dari indikator mutu itu? Silahkan, ada yang mau? Silahkan, Isri. Menurut saya, indikator mutu adalah alat untuk mengukur dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien di rumah sakit. Contoh dari indikator mutu sendiri itu kayak tingkat kepuasan pasien, terus kemudian kepatuhan cuci tangan, proses identifikasi pasien, seperti itu ya. Indikator mutu. Ada yang mau coba? Silahkan, Kia. Izin menjawab, Ibu. Manfaat yang bisa didapatkan oleh rumah sakit ketika mempunyai indikator mutu itu yang pertama dan paling utama itu menurut saya bisa membantu rumah sakit untuk memenuhi standar kualitas mereka, di mana bisa meningkatkan akreditasi rumah sakit itu sendiri. Terus juga bisa meningkatkan kepuasan serta keselamatan pasien dalam mendapatkan pelayanan medis, serta juga bisa mengetahui, mengidentifikasi apakah pelayanan medis yang diberikan itu sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Oke, bagus sekali ya. Jadi untuk peningkatan akreditasi, kemudian yang kedua itu adalah untuk kepuasan pasien dan pastinya untuk peningkatan mutu layanan yang ada di rumah sakit itu sendiri. Langsung saja kita akan bahas mengenai konsep awalnya terlebih dahulu. Mutu di sini saya ambil konsepnya menurut Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2022. Bahwasanya mutu itu adalah bagaimana tingkat layanan kesehatan untuk individu ataupun untuk masyarakat yang digunakan untuk meningkatkan luaran kesehatan yang optimal, diberikan sesuai dengan standar pelayanan dan demi perkembangan ilmu pengetahuan terkini dan untuk memenuhi hak dan kewajiban pasien. Berarti ini adalah maksud dan makna dari tujuan mutu pelayanan kesehatan itu sendiri. Ya, kita masuk ke materi yang kedua. Yang kedua itu adalah indikator pelayanan rumah sakit. Ini saya ambil berdasarkan peraturan Menkes RI tahun 2011. Ya, jadi salah satu indikator pelayanan ini adalah untuk mengetahui tingkat pemanfaatan mutu dan efisiensi pelayanan di rumah sakit. Ini dilakukan melalui sensus harian, biasanya dilakukan di rawat inap.
Ya. Contoh-contoh indikator yang dilakukan di rawat inap itu apa saja, Bu? Ada banyak. Salah satunya adalah pengukuran melalui BOR. BOR ini adalah angka penggunaan tempat tidur. Nilai parameternya yang ideal menurut Kemenkes itu adalah 60-85%. Cara pengukurannya itu adalah rumusnya jumlah hari perawatan di rumah sakit dibagi dengan jumlah tempat tidur dikali jumlah hari dalam satu periode dikali 100%. Kemudian untuk ALOS ini adalah mengukur rata-rata lama pasien dirawat. Rata-rata lama pasien dirawat berapa standarnya? 6-9 hari kalau dirawat inap. Cara pengukurannya itu adalah bagaimana jumlah lama dirawat dibagi dengan jumlah pasien baik yang keluar hidup maupun yang keluar meninggal atau mati. Selanjutnya, TOI atau turnover interval ini melihat perputaran bed di rumah sakit. Standarnya adalah 1-3 hari. Rumusnya adalah jumlah tempat tidur dikali periode. Periode di sini maksudnya adalah misal kalau bulan Januari berapa hari dia? 31. Kalau Februari 29. Nah, pengalinya itu adalah sesuai periode waktu bulan tersebut. Jadi kalau dalam satu bulan harinya ada 28, maka di periode ini adalah 28. Tapi kalau dia dikalinya adalah misalnya hari ini bulan apa yang sudah lewat? Juni. Bulan Juni berapa hari? 30. Berarti periode adalah 30 hari. Begitu ya. Dikurang hari perawatan dibagi dengan jumlah pasien baik yang keluar hidup maupun yang keluar mati. Kemudian BTO atau bed turnover ini adalah angka perputaran tempat tidur. Ini maksudnya bagaimana nilai ideal dalam satu tahun untuk satu tempat tidur berapa banyak dipakai. Standarnya itu adalah 40-50 kali. Ya. Cara rumusnya itu adalah jumlah pasien keluar baik yang hidup maupun yang mati dibagi dengan jumlah tempat tidur. Selanjutnya adalah NDR atau net death rate. Ini bagaimana mengukur angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita yang keluar dari rumah sakit. NDR ini rumusnya adalah jumlah pasien yang meninggal lebih dari 48 jam dirawat dibagi dengan jumlah pasien yang keluar baik yang meninggal maupun yang hidup dikali dengan 1000 ya. Ini bukan persen ya rumusnya ya. Jangan sampai salah loh. Selanjutnya GDR atau gross. Gross ini berarti angka kematian umum. Seyogianya itu nggak boleh 45 dari 1000 penderita keluar. Kalau tadi NDR itu berapa? Ininya, kalau NDR 48 jam kalau cut off-nya. Kalau GDR berapa cut off-nya? Semua pasien yang meninggal dibagi dengan jumlah pasien yang keluar baik yang hidup maupun yang mati dikali dengan 1000. Kemudian ada juga data keadaan morbiditas. Morbiditas ini apa artinya? Kesakitan. Kesakitan pasien rawat inap di rumah sakit maupun pasien dirawat jalan. Laporan harian ini didapatkan dari berkas rekam medis yang dikoding menggunakan ICD-10, direkap secara mingguan dan dilaporkan bulanan dan dibuatkan pelaporan juga secara triwulan. Ya. Kemudian, siapa yang ngerjain ini sebelumnya? Rekam medis. Ya. Selanjutnya, data dasar rumah sakit. Data dasar rumah sakit ini terdiri dari data jumlah tempat tidur dan sebagainya. Ya, termasuk data jumlah dokter, baik yang umum, spesialis maupun subspesialis. Kemudian ada data ketenagaan rumah sakit dan ada ranking 10 besar penyakit rawat inap dan rawat jalan yang ada di rumah sakit tersebut. Kita diskusi sebentar. Silakan hitung. Saya berikan waktu kurang lebih 30 detik ya, karena ini gampang sekali. ALOS, bagaimana ALOSnya? Silakan. Oke. Jawaban yang benar adalah 9 hari, Ibu. Karena menurut rumusnya itu total lama dirawat seluruh pasien adalah 540 hari dan jumlah pasien keluar 60 orang. Maka 540 dibagi 60 sama dengan 9. Jadi jawabannya 9 hari, Ibu. Ya, bagus sekali ya. ALOS tadi rumusnya apa? Ada yang masih ingat? ALOS tadi rumusnya adalah jumlah lama dirawat. Apa jumlah lama dirawat? 540 hari. Dibagi dengan jumlah pasien yang keluar, baik yang meninggal maupun yang mati ada berapa? 60. Jadi berapa ALOS-nya? Ideal tidak ini?
ideal, ya, masih ideal. Jadi ini adalah cara pengukuran ALOS. Ini sebagai contoh, ya. Selanjutnya, Komite Mutu Rumah Sakit ini berperan untuk 3. Yang pertama adalah pelaksanaan dan evaluasi peningkatan mutu, keselamatan pasien, dan manajemen resiko. Ketiga hal ini dilakukan oleh Komite Mutu Rumah Sakit, yang mana Komite Mutu ini merupakan organisasi non-struktural. Kalau non-struktural berarti tidak, apa maksudnya non-struktural? Unsur organisasi non-struktural yang digunakan untuk membantu kepala atau direktur rumah sakit. Jadi dia secara badan berada di sampingnya direktur, jadi dia ada di lehernya. Kan kita sudah belajar kemarin di pedoman pengorganisasian ya, di pertemuan yang ke-11. Jadi kalau kita lihat secara struktur, ini saya ambil Komite Mutu Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bogor. Direktur utama, nah di sini ada beberapa komite nih. Ada komite mutu, dia dibantu oleh sekretaris, kemudian ada subkomite. Tadi ada subkomite mutu, subkomite keselamatan pasien, dan subkomite manajemen resiko. Begitu ya. Selanjutnya, di sini saya mau kasih lihat hasil penelitian saya. Lokus penelitiannya di sini adalah di Kabupaten Karawang. Untuk 29 rumah sakit yang ada di Kabupaten Karawang. Ternyata dari 29 rumah sakit tersebut yang rutin melakukan pelaporan indikator nasional mutu itu hanya 24. Saya ambil di sini data per April 2026. Pencapaiannya ini terlihat. Jadi kalau yang warna merah ini adalah yang tercapai. Sedangkan yang warna biru itu tidak tercapai. Kalau yang hijau bagaimana, Bu? Nggak diukur sama rumah sakitnya. Nggak dilaporkan, nggak diinput hasil penilaiannya. Bisa saja rumah sakitnya nggak punya pelayanan tersebut atau bahkan tidak tahu bagaimana cara mengukurnya. Ya, ini jadi temuan dan ini jadi peluang buat kita mahasiswa-mahasiswa ARS. Kalau nanti masuk di komite mutu, begitu ya. Ternyata kalau kita lihat ada beberapa yang tidak tercapai. Misal kepatuhan terhadap resiko apa ini? Pasien jatuh. Ada 41,7% yang nggak tercapai nih. Ini kan jadi temuan banget nih, ya. Kemudian kalau kita lihat tadi compliance compliance with fall risk prevention measure, kita lihat di datanya bahwa di compliance mana tadi ya? Ini with fall prevention measure rata-ratanya 94,1 gitu ya. Berarti ada beberapa yang nggak capai 100%-nya gitu mungkin ya. Kemudian yang gede lagi apa? Misal yang gede tuh contoh. Nih. Mana lagi tadi ya? Ini 37,5. Compliance with physician word round schedule. Artinya apa? Kepatuhan visite dokter ke rawat inap. Nah, ini kalau kita lihat di rata-rata berapa nih? 79,8. Rendah ternyata ya. Gitu. Berarti inilah yang jadi masalah di Karawang ini. Bisa saja apa? Dokter spesialisnya banyak dokter spesialis yang tidak full time, part time. 3 rumah sakit dia SIP-nya, gitu ya. Jadi ketahuan tuh di sini apa yang menjadi masalah terbesar di Karawang ini kondisinya. Begitu ya. Nanti filenya bisa dilihat dan bisa di-download oleh kalian. Oke? Selanjutnya silakan buka quizzes atau Wayground untuk kita quiz sebentar berkaitan dengan materi saya hari ini. Silakan. Di scan QR yang di depan muncul atau ketik kodenya boleh 200159. Oke, kita mulai. Sudah ya? Kita lihat siapa yang hari ini menjadi klasemen teratasnya di pertemuan saya. Oke, tepuk tangan buat Nisrin sebagai nomor 1, nomor 2 ada Alfia, dan nomor 3 ada Zidan. Tepuk tangan dong buat semuanya. Ya, oke. Berarti hari ini saya menganggap kalian sudah memahami apa yang saya sampaikan. Tapi sebelumnya,
sebagai penutup, selain itu saya mau minta kalian untuk melihat materi saya hari ini. Ini adalah materi yang saya gunakan untuk pertemuan kita hari ini. Semua materi ini bisa kalian download di Siska, di bagian RPS, ataupun di Google Classroom yang sudah saya sampaikan sebelum kelas ini dimulai ya. Oke, sebagai penutup, kira-kira ada yang mau memberikan refleksi atau pemahaman terkait dengan materi hari ini, apa yang sudah dipelajari? Silakan Ajwa. Materi ini membuat saya memahami bahwa rumah sakit itu harus sesuai dengan standar mutu, karena biar pasien itu bisa merasa nyaman dan juga merasa aman ketika balik lagi ke rumah sakit. Sangat bagus ya. Jadi memang indikator mutu maupun peningkatan mutu itu sendiri sangat penting di rumah sakit. Ya, kalian nantinya sebagai seorang lulusan administrasi rumah sakit yang akan bertugas di komite mutu, ini menjadi tanggung jawab kita. Ya, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga mutu yang ada di rumah sakit. Hari ini saya sudah memaparkan mengenai indikator nasional mutu. Di minggu depan, pertemuan minggu depan kita juga akan membahas lanjutan mengenai mutu rumah sakit, tapi membahas mengenai indikator mutu prioritas maupun indikator mutu prioritas unit. Materi saya akan upload di Google Classroom, jadi silahkan pantau Google Classroom-nya sebelum kelas saya akan dimulai. Oke, demikian pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih untuk apresiasi dan keaktifan kelas dan kerjasamanya yang sangat baik. Saya tutup pertemuan kita. Selamat siang dan selamat beraktivitas semua. Demikian pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan sebagai dosen program studi S1 Administrasi Rumah Sakit Universitas Penyatu Bangsa Karawang. Saya senantiasa berupaya menerapkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, berbasis capaian pembelajaran, serta relevan dengan kebutuhan dunia pelayanan kesehatan. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.